Halo, jumpa lagi dengan kami. Di sini saya mau ngobrol-ngobrol santai, tapi penuh informasi mungkin ya. Di sini saya ingin tahu sih Pak, masalah apa sih jurusan yang diambil guru bimbingan konseling. Sebenarnya guru bimbingan konseling, guru BK, apa psikologi itu kan masyarakat belum banyak yang tahu nih. Dulu setahu saya juga waktu masih SMA guru BK itu menyeramkan. Karena apa? Karena yang berurusan dengan guru BK itu pasti murid-murid yang bermasalah, murid-murid yang bandel, murid-murid yang kalau disuruh sholat waktu di SMA itu nggak mau, dia masuk ke ruangan guru BK. Pasti di situ langsung timbul mindset, di situ pasti dimarahin, dicubit, diapalah, dikurung, itu sebenarnya seperti itu enggak sih aslinya? Jadi gini, Mi ya, mungkin kalau dulu saya sih nggak seberapa tahu karena saya beradanya kan di sekarang. Tapi sekarang yang setahu, kalau dulu waktu SMA guru BK-nya menangani masalah-masalah yang anak-anak nakal, anak-anak enggak. Sekarang kita berpatokan pada Permendikbud nomor 111 tahun 2014. Kita tayangkan ya permennya. Yang pertama ada konseling individual, itu setara dengan 2 jam pelajaran. Konseling kelompok setara dengan 2 jam pelajaran. Bimbingan kelompok setara dengan 2 jam pelajaran. Bimbingan klasikal setara dengan 2 jam pelajaran. Kemudian bimbingan kelas besar atau lintas kelas itu setara dengan 3 jam pelajaran. Konsultasi itu setara dengan 1 jam pelajaran. Kolaborasi dengan guru itu setara dengan 1 jam pelajaran. Kolaborasi dengan orang tua untuk satu pertemuan dari satu peserta didik itu 1 jam pelajaran, dan kelas besar satu kelas itu setara dengan 2 jam pelajaran. Kolaborasi dengan ahli lain untuk satu ahli satu pertemuan itu setara dengan 1 jam pelajaran. Kolaborasi dengan lembaga lain, satu lembaga satu pertemuan setara dengan 2 jam pelajaran, dan konferensi kasus itu setara dengan 2 jam pelajaran. Selanjutnya untuk kunjungan rumah atau home visit 1 kali itu setara dengan 1 jam pelajaran. Layanan advokasi 1 kali setara dengan 1 jam pelajaran, dan pengelolaan papan bimbingan itu setara dengan 2 jam pelajaran. Selanjutnya pengelolaan kotak masalah setara dengan 1 jam pelajaran, pengelolaan leaflet setara dengan 2 jam pelajaran. Dan yang ke-17, pengembangan media bimbingan konseling 1 kali itu setara dengan 2 jam pelajaran. Untuk kegiatan tambahan, pembina ekskul itu tidak dihitung. Kemudian sebagai koordinator bimbingan konseling itu setara dengan 4 jam pelajaran. Melaksanakan dan menindaklanjuti asesmen kebutuhan itu setara dengan 2 jam pelajaran. Menyusun dan melaporkan program kerja itu wajib tetapi tidak dihitung dan harus dilakukan. Yang ke-21 adalah membuat evaluasi, itu tidak dihitung tetapi juga harus dilakukan. Dan yang terakhir adalah melaksanakan administrasi dan manajemen bimbingan dan konseling setara dengan 1 jam pelajaran. Nah, demikian tadi adalah tugas-tugas dari seorang guru bimbingan konseling. Semoga apa yang menjadi tugas kita sesuai dengan apa yang ada, yang tertera dalam lampiran Permendikbud tersebut di atas, dapat kita laksanakan dengan baik.
Jadi memberikan setiap anak, jadi semua anak yang bermasalah dan tidak bermasalah itu selalu di semua. Oh. Jadi gitu, ada terjadwal lah. Jadi misalnya nih, kan guru bimbingan konseling itu 150 siswa itu setara dengan 24 jam. Jadi kerjaannya ngapa kalau nggak klasikal, kalau nggak di dalam kelas? Karena klasikal itu diakui 2 jam. Kalau 150 siswa itu rata-rata 5 kelas. Kita hitung aja 30 anak per kelas, berarti kan 5 kelas. 5 kelas itu kalau klasikal berarti 150 itu setara dengan 24 jam per minggu. Per minggu ya. Nah, jadi 1 minggu itu kita harus melakukan layanan sebanyak yang setara dengan 24 jam. Apa aja tadi saya sebutkan. Nah, nanti di permennya tuh ada sendiri nih. Yang saya lakukan yang rutin itu klasikal. Kalau di kita ada klasikal, saya dapat 3 kelas karena sekarang megang waka kurikulum 12 jam. Yang 3 kelas ini berarti kan sudah 6 jam. Berarti kewajiban saya hanya tinggal 6 jam lagi nih dalam 1 minggu. Apa aja? Saya panggil anak-anak untuk konseling individu. Itu kalau saya manggil 12 anak dalam 1 minggu, itu saya sudah gugur kewajiban saya. Saya memberikan konseling kepada anak. Ya kita panggil, ada konsultasi. Nggak mungkin orang hidup nggak punya masalah. Gitu. Jadi konseling itu fokusnya bukan hanya kepada anak yang bermasalah yang seperti tadi waktu Mami lagi SMA, itu nggak begitu. Jadi fokus kita adalah bagaimana individu itu berkembang secara optimal sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dimilikinya. Melalui layanan-layanan itu kita berikan ini loh gitu. Nanti ada karir begini loh, kita support terus. Kalaupun toh anak punya masalah yang apa tadi, misalnya di luar itu, paling kita hanya ya itu tuh sebenarnya tugas dari semua. Kita memperkuat lah, itu tugas dari kesiswaan. Kemudian wali kelas, guru juga sebenarnya punya tanggung jawab yang sama. Kalau anak itu nakal, itu tidak dibebankan hanya kepada guru bimbingan konseling. Nah, tadi kan di sebelumnya di channel sebelumnya kan kita ngeliat nih video tentang Pak Sekda itu. Yang saya tangkap masalahnya itu nggak cuma di murid, ada di guru. Itu maksudnya gimana itu? Apa masalah guru juga masalah kita, masalah guru bimbingan konseling, apa gimana itu nanti ininya? Iya, kalau sebenarnya masalah guru itu fleksibel aja. Kalau maunya Pak Sekda kan peran kita lebih tidak hanya berfokus ke siswa tapi berfokus ke guru. Tetapi di lapangan kemampuan guru dalam memberikan konseling itu kan berbeda-beda, dan nggak apa-apa sih kalau misalnya kita tidak menutup diri, bahasanya begini sajalah, kita tidak menutup diri untuk memperluas peran kita sebagai seorang guru bimbingan konseling. Tidak hanya siswa tetapi juga adalah gurunya. Tetapi dengan catatan kalau gurunya itu kalau bisa gurunya yang ke kita gitu loh. Jadi dan kita pun terbuka untuk memberikan konseling kepada guru gitu. Jangan kita, tetapi kalau gurunya juga harus aktif promo, harus aktif sosialisasi bahwa ini kayaknya terlalu berlebihan. Nanti tetapi nggak apa-apa kok. Kita pada dasarnya siap saja melaksanakan apa yang diinginkan oleh atasan kita, oleh pejabat kita. Karena saya yakin apa yang disampaikan Pak Sekda, apa yang disampaikan teman-teman, apa yang disampaikan pejabat-pejabat di Dinas Pendidikan itu adalah juga yang terbaik untuk kita. Karena kita mau Tanggamus ini jauh lebih baik. Gitu. Nah, di luar itu nih, saya sebagai bidan, maksudnya kadang-kadang kan permasalahan yang ada di pasien itu nggak hanya medis ya, itu juga berhubungan dengan psikologis. Nah, ada nggak sih praktek sendiri, praktek mandiri atau apa gitu, supaya kami para bidan kalau itu menjurus ke situ, trik-triknya gitu, bahwa dia itu masalah psikologis, ada nggak sih trik-trik khusus, terus ujung-ujungnya kami tuh harus merujuk ke psikologis gitu, ada nggak sih ke situ? Baik.
sebenarnya ke segi keilmuan bimbingan konseling itu pemberian bantuan oleh seorang konselor kepada konseli. Konseli itu pasiennya lah ya. Jadi itu sebatas bimbingan tentang pribadinya, bimbingan tentang sosialnya, bagaimana dia harus bersosial di masyarakat, bagaimana dia harus belajar. Jadi ada 4 fokusnya: pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, kan seperti itu. Tetapi secara garis besar di bangku kuliah tuh ada juga sebenarnya materi tentang psikologis. Ya kalau tingkatnya sudah sampai ke kejiwaan yang luar biasa, itu masuknya ranahnya sudah ke RSJ ya. Tapi kalau masih sebatas ringan-ringan, ya saya pikir masihlah kita bisa membantu karena sifatnya itu adalah bimbingan pribadi, masih bisa masuk ke kita, Bu Eva. Jadi ada prakteknya sendiri apa gimana itu? Ada prakteknya sendiri. Jadi segi keilmuannya ada, namanya program PPK, di mana dalam pendidikan itu mendidik calon konselor profesional yang berkewenangan dalam pelayanan bimbingan dan konseling di berbagai setting, yaitu di sekolah, dalam keluarga, instansi, pemerintah dan swasta, dunia usaha dan industri, serta lembaga atau organisasi sosial masyarakat, baik formal maupun non-formal. Secara khusus, program PPK bertujuan memberikan kesempatan kepada para sarjana BK untuk memperoleh pengalaman praktik tersupervisi setara dengan standar profesi konseling, yaitu 600 jam nyata, memperoleh gelar profesi konselor, mendapatkan persyaratan dasar untuk membuka praktek pribadi, privat, dan yang terakhir adalah pelayanan bimbingan konseling di tengah-tengah masyarakat. Itu jenis pendidikan. Kita cuplik-cuplik Pak, kalau misalnya biasa konsul ke psikologis itu biasanya mentarget dana, biayanya itu cukup mahal nggak sih? Nah ini kenapa keilmuan itu masih belum seberapa populer di kalangan guru bimbingan konseling, karena masa iya sih ngobrol aja bayar, kan gitu, masa iya sih kalau konsultasi aja bayar gitu. Padahal kalau di negara lain praktek konseling itu ya sudah berbayar dan dia menghitung waktu per jam, nah, seperti itu. Jadi kalau dia hanya 30 menit, berapa biayanya itu sudah ada patokannya. Tetapi kalau di kita ini masih belum ya, gitu, karena fungsi dan tujuannya masih belum maksimal juga, masih belum banyak diketahui dan kayaknya masih belum terlalu dibutuhkan gitu. Masalahnya sebenarnya kalau di medis itu kan konsultasi sama dokter aja bayar gitu kan, karena beruntun mereka ngasih terapi, obat, terapi segala macam. Ya kalau di psikologis ada namanya, kalau di konseling ini sebenarnya hampir sama. Kalau ada ini ke anak-anak dulu ya, belum ke yang umum. Jadi misalnya ada anak bermasalah tadi, itu juga sebenarnya masuk ke ranah kita. Misalnya anak sering terlambat datang ke sekolah, lalu kita diagnosa. Kemudian setelah hasil diagnosa, oh ternyata anak ini begini, kita ketemu diagnosanya. Nah, kemudian kita ada juga setelah kita analisis, kita diagnosis, kemudian kalau pengobatan? Ya, lupa saya. Itu ada juga jenis-jenis pengobatannya. Bagaimana kita harus merubah tingkah laku anak dari tidak disiplin menjadi disiplin. Ya, banyak teorinya, ada behavior, ada teori macam-macam untuk penyembuhan perubahan tingkah laku atau masalah-masalah yang lain tuh ada juga sebenarnya untuk penyembuhannya gitu. Jadi memberikan
model pola, oh ini contoh perilaku yang bagus gitu, ada juga begitu. Karena kan ya hanya belum berkembang sejauh itu gitu loh peran kita itu. Jadi ada harapan nggak sih untuk kedepannya supaya psikologi para guru BK itu bisa praktek mandiri gitu? Oh iya, ada harapan. Mudah-mudahan nanti ke depannya kalau memang ini dibutuhkan dan disambut baik juga, dan kita secara profesional membuka itu, saya pikir dan akan banyak orang terbantu, tertolong dengan praktek psikologis kita, praktek konseling ya, praktek konseling kita, insya Allah nanti kita buka. Oke, jangan putus asa, mudah-mudahan bisa praktek mandiri juga ya. Siap. Ketemu lagi di channel berikutnya, dadah. Yuk, dadah.